Dalam labirin waktu, di kedalaman sejarah Jawa, tersimpan rahasia yang telah membungkus diri dalam misteri selama berabad-abad. Legenda harta karun yang hilang dan sosok mistis, Satrio Piningit, telah menjadi bayang-bayang yang menghantui imajinasi generasi demi generasi. Di balik ukiran-ukiran kuno dan reruntuhan candi yang megah, tersembunyi petunjuk yang mengarah pada harta karun yang tak ternilai dan rahasia tentang masa depan tanah Jawa. Sejarah Jawa adalah sebuah tapisan yang kaya akan kisah-kisah legendaris. Salah satu yang paling menarik adalah legenda tentang Satrio Piningit dan harta karunnya. Melalui prasasti-prasasti kuno dan naskah-naskah tua, kita dapat menelusuri asal-usul cerita ini dan mencoba memahami makna yang terkandung di dalamnya. Mari kita melakukan perjalanan. Waktu untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di balik legenda ini. Konsep Satrio Piningit telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan budaya Jawa sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Sejak masa kejayaan Majapahit, kepercayaan akan adanya sosok pemimpin yang diutus untuk membawa kejayaan dan keadilan telah mengakar kuat di masyarakat. Prabu Jayabaya, salah satu raja besar dari kerajaan Kediri di Jawa, dianggap sebagai tokoh sentral dalam meramalkan kemunculan Satrio Piningit. Ramalan-ramalannya yang tertuang dalam berbagai naskah kuno telah menjadi rujukan bagi banyak generasi. Dalam ramalannya, Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang memiliki karisma luar biasa, mampu mempersatukan berbagai suku dan golongan, serta membawa kemakmuran bagi seluruh Nusantara. Konsep Satrio Piningit terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, sosok Satrio Piningit dikaitkan dengan ajaran-ajaran Islam dan diharapkan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Banyak raja-raja Islam di Jawa yang kemudian dianggap sebagai manifestasi dari sosok Satrio Piningit. Harta karun yang sering dikaitkan dengan Satrio Piningit bukanlah sekadar harta benda biasa, melainkan simbol kekuasaan, pengetahuan, dan spiritualitas. Dalam berbagai cerita rakyat, harta karun ini diyakini memiliki kekuatan magis yang dapat digunakan untuk melindungi negeri dan mensejahterakan rakyat. Meskipun banyak interpretasi mengenai sosok Satrio Piningit dan harta karunnya, satu hal yang pasti adalah konsep ini telah menjadi bagian integral dari identitas bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Melalui cerita-cerita tentang Satrio Piningit, kita dapat belajar tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur bangsa kita. Dalam berbagai naskah kuno, harta karun yang dimiliki oleh Satrio Piningit sering dikaitkan dengan tempat-tempat sakral seperti candi, gunung, atau gua. Harta karun ini seringkali diyakini tersembunyi di bawah lapisan tanah yang dalam atau di balik dinding-dinding candi yang megah. Banyak penjelajah dan arkeolog yang telah berusaha mencari harta karun ini, namun hingga saat ini belum ada yang berhasil menemukannya. Kemungkinan besar, lokasi harta karun ini sengaja disembunyikan agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Harta karun yang dimaksud bukanlah sekadar tumpukan emas atau permata, melainkan sebuah pusaka sakti yang memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Dipercaya, harta karun ini mampu melindungi negeri dari segala macam bencana, baik itu bencana alam maupun serangan musuh. Selain itu, harta karun ini juga diyakini dapat mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Namun tidak sembarang orang dapat menemukan harta karun ini. Hanya mereka yang memiliki hati yang suci, niat yang tulus, dan pengetahuan yang mendalam tentang dunia spiritual yang dapat memecahkan kode-kode misterius pada peta tersebut. Banyak penjelajah dan petualang yang telah berusaha mencari harta karun ini, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Konon, harta karun ini hanya akan muncul kepada orang yang benar-benar layak menerimanya. Jauh di dalam relung-relung sejarah Jawa, tersimpan ribuan cerita yang terukir dalam lembaran-lembaran naskah kuno. Salah satu cerita yang paling menarik adalah legenda tentang harta karun Satrio Piningit. Dalam babad, kitab primbon, dan naskah-naskah lontar, kita dapat menemukan berbagai kisah tentang harta karun yang disembunyikan oleh para raja dan tokoh penting lainnya. Cerita-cerita ini bukan sekadar dongeng belaka, melainkan mengandung pesan-pesan mendalam tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur masyarakat Jawa. Meskipun banyak detail yang bersifat simbolik dan mengandung unsur mitos,
Para ahli sejarah meyakini bahwa cerita-cerita ini memiliki dasar sejarah yang kuat. Harta karun yang diceritakan dalam naskah-naskah kuno seringkali dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah, seperti perang, perebutan kekuasaan, atau perubahan dinasti. Harta karun yang dimaksud bukanlah sekadar tumpukan emas atau permata. Dalam konteks sejarah dan budaya Jawa, harta karun seringkali diartikan sebagai simbol dari kekuasaan spiritual, pengetahuan, dan warisan budaya. Pusaka-pusaka kuno, seperti keris, tombak, atau batu akik, seringkali dianggap sebagai bagian dari harta karun tersebut. Pusaka-pusaka ini tidak hanya memiliki nilai materi, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Para ahli sejarah berpendapat bahwa cerita tentang harta karun Satrio Piningit berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai luhur dan identitas budaya Jawa. Melalui cerita-cerita ini, generasi muda dapat belajar tentang sejarah nenek moyang, nilai-nilai kebersamaan, dan pentingnya menjaga warisan budaya. Legenda tentang harta karun Satrio Piningit bukanlah sekadar dongeng belaka. Dia merupakan cerminan dari dinamika, sosial dan politik yang kompleks dalam masyarakat Jawa kuno. Harta karun, dalam konteks ini, bukan hanya sekadar benda berharga, melainkan simbol dari kekuasaan, legitimasi, dan kesejahteraan. Dalam masyarakat agraris seperti Jawa, tanah adalah sumber kehidupan. Siapa yang menguasai tanah, dialah yang memiliki kekuasaan. Harta karun yang legendaris seringkali dikaitkan dengan tanah-tanah subur, sumber air yang melimpah, atau bahkan lokasi-lokasi strategis yang memiliki nilai militer. Dengan demikian, harta karun menjadi representasi dari kekayaan alam yang melimpah dan kemampuan untuk mengendalikan sumber daya alam. Lebih jauh lagi, cerita tentang harta karun juga berfungsi untuk memperkuat legitimasi kekuasaan seorang pemimpin. Seorang raja yang memiliki harta karun dianggap sebagai sosok yang diberkati oleh dewa dan memiliki mandat untuk memerintah. Harta karun menjadi semacam simbol keagungan dan kewibawaan seorang raja. Namun, harta karun juga bisa menjadi sumber konflik dan perebutan kekuasaan. Banyak cerita rakyat yang menceritakan tentang perang saudara atau perebutan tahta yang disebabkan oleh perebutan harta karun. Hal ini menunjukkan bahwa harta karun tidak hanya memiliki dimensi positif, tetapi juga dimensi negatif dalam konteks sosial dan politik. Jika kita melihat peta kuno Jawa, kita akan menemukan banyak tempat yang dikaitkan dengan legenda harta karun. Tempat-tempat ini seringkali memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi. Namun di balik keindahan dan misterinya, cerita tentang harta karun juga menyimpan pesan tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Harta karun seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Simbol-simbol seperti keris, pusaka, dan tempat-tempat suci seringkali muncul dalam cerita harta karun Satrio Piningit. Simbol-simbol ini memiliki makna yang mendalam dalam budaya Jawa dan melambangkan kekuatan spiritual dan nilai-nilai luhur. Legenda harta karun Satrio Piningit adalah warisan budaya yang kaya akan makna dan simbolisme. Meskipun kebenaran tentang keberadaan harta karun ini masih menjadi misteri, namun cerita ini telah menginspirasi generasi demi generasi. Melalui cerita ini, kita dapat belajar tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur bangsa kita. Apa pendapat Anda tentang legenda harta karun Satrio Piningit? Apakah Anda percaya akan keberadaan harta karun ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya.